Nah, kita akan merangkai rangkaian flip flop ya. Nah, ini bisa beli di toko elektronik. Nah, ini skemanya seperti ini. Skema elektroniknya. Kalau diperpraktis, nah di print ke PCB, ini namanya PCB. Nah, jadi lebih praktis seperti ini. Jadi praktis dan rapi. Nah, sebetulnya kalau dijabarkan lagi ya jadinya seperti ini. Nah, itulah pentingnya saya kemarin belajar cara membaca skema dan menerapkannya. Nah, di PCB ini fungsinya buat apa? PCB ini fungsinya buat ya naruh komponen-komponen dan nyambung komponen-komponen menggantikan ini. Coba kalau bayangkan kalau ini diganti kabel. Nah, acak-acakan pasti kalau pakai kabel. Bisa pakai kabel, tapi kan lebih praktis pakai ini karena jalur kabelnya akan digantikan jalur tembaga di belakangnya. Nah, di sini sudah ada tempat-tempatnya. Nah, untuk transistornya juga kakinya untuk basis, emitor, kolektor sudah ada tandanya, resistornya juga sudah ada tandanya. Bisa lihat di sini. Di sini ada tanda R2, resistor 2, berarti di sini sudah ada tandanya. Ini R2 yang mana? Nah, ini R1, R2. Nah, ukurannya 47K. 47K kemarin kita udah belajar warna-warna gelang resistor. Nah, di sini ada beberapa resistor, kamu tentukan gelangnya sendiri, kamu taruh di mana. Nah, coba dipraktekkan. Lihat skemanya di sini. Kemarin udah belajar resistor, comeor, kuhibiu, kepu. Masih belum apa nih intinya. Comeor, ku. Kalau 4 berarti warna depannya pasti kuning. Itu 221, 220. Iya, 220. 220 berarti nggak ada di sini. Itu bukan resistornya. Ini resistor yang kecampur kita beli tadi. Nah, kamu lihat di sini aja skemanya. Ini resistor boleh kecampur kayak gini. Nah, kamu lihat skema. Kamu akan masang resistor. Resistornya di sini R1 dan R2. Hanya ada 2 resistor di sini kan. R1 dan R2 ukurannya 47K. 47K itu berarti 4 itu warna apa dulu? Comeor, kuhibiu, kepu. Comeor, ku. Nah, kuning. Ya udah, cari resistor yang warnanya kuning dulu. Gelangnya depan warna kuning. Nah, kita butuh berapa di situ? 47K. Butuh berapa buah? Dua Nah, buah. cari 2 yang warnanya kuning awalnya. Nah, udah ketemu kan? Nah, comeor pasti warna gelang keduanya warnanya comeor, kuhibiu, pasti ungu. 7. Udah benar nggak ungu? Gelang ketiganya pasti warnanya oranye. Oranye. Nah, ya kan? Betul. Nah, udah sekarang lihat skema ini R1, R2 di mana dipasang. Ya. Nah, sekarang baru dibalik. Nah, supaya nggak lepas saat dibalik ini. Nah, kakinya ini kan kalau dibalik loh jadi longgar. Kakinya ditekuk gini. Kuat kan? Nah, gitu caranya. Ditekuk sendiri. Belakangnya jangan sampai kendor. Nah, udah. Kalau sudah sekarang di tenor. Kita belajar tadi cara teknik solder 3 detik. Nah, kaki komponen. Nah, saya contohkan sekali lagi ya. Kita nyoldernya di PCB. Jadi ujung solder ini kan selalu ada yang meling seperti ini ya, mengkilat. Ujung solder yang mengkilat ini kita tempelkan
di antara kaki komponen dan PCB-nya. Jadi seperti ini. Ya. 1, 2, 3. Tempelkan gini, 1, 2, 3. Jadi kan, nih. Solder yang bagus itu kaki komponen dan jalur tembaga di sini itu tersambung sempurna dan mengkilap. Nah, ini solder yang bagus. Kamu solder. Nempelkan soldernya jangan terlalu mengambang, tapi langsung tempel tak ke badan kaki komponen. Nah, gitu langsung tak kasih tenol. Set, langsung. Lagi. Angkat. Nah, hasilnya yang bagus seperti ini. Cuma karena kamu tekniknya belum rapi, jadi kamu akan boros tenol. Ya, kalau sudah, sisa kaki komponen panjangnya dipotong. Nah, sekarang komponen apa lagi yang dipasang? Dioda. Bukan dioda, itu namanya LED. Nah, kemarin kan kita udah belajar. Ya, yang simbolnya. Simbolnya LED seperti apa? LED juga disebut dioda. Dioda LED. Ya, dioda yang bisa mengeluarkan cahaya namanya LED. Nah, kita pasang. Untuk anoda dan katoda positif dan negatif untuk LED jangan salah. Di sini sudah ada tandanya. Nah, kalau gambarnya LED itu seperti ini. Sudah jadi. Sekarang tinggal nyambung apa? Semua komponen udah kepasang. Sudah, tinggal main plus. Nah, tinggal main plus. Nah, kita tinggal cari kabel untuk main dan plus. Nah, warna cerahnya untuk positif, warna yang lebih gelap untuk negatif. Nah, kita pakai kabel abu-abu sama oranye. Ini enggak pakai ini. Enggak pakai ini. Kita pasang dulu. Iya. Kalau sudah, nah, udah jadi ini rangkaian lampu flip-flopnya menurut skema ini. Nah, untuk menyalakannya kita tinggal butuh apa? Tinggal butuh plus minnya itu, aliran DC-nya. Nah, ya namanya kita butuh tegangan. Nah, tegangan itu makanannya dia. Kalau ibaratnya ini binatang atau hewan, dia nggak akan bekerja kalau belum dikasih makan. Nah, kita kasih makanannya. Nah, untuk makanannya itu sudah ada ukurannya, sudah ada aturan mainnya. Nah, kita lihat di sini dia bekerja dengan tegangan berapa volt. Lihat di sini kan ada rangkaiannya di sini. Berapa volt dia? 3 volt. 3 volt. Jadi kalau kita kasih tegangan 1 volt dia bekerja nggak? Tidak. Kalau kita kasih tegangan 12 volt, rusak itu. Nah, jadi harus sesuai. Nah, bayangkan kalau kamu tadi nyambungnya ke sini, ini tegangannya berapa volt tadi kita ukur? 14. Iya. Kalau kita langsung pasang ke sini, kira-kira yang terjadi dengan rangkaian ini apa? Mati. Mati. Bahkan bisa meledak atau rusak atau terbakar. Ya, karena lebih dari kemampuan dia. Kalau dikasih 1 volt ya nggak nyala. Jadi sesuainya harus 3 volt. Nah, kita yang 3 volt itu kita bisa gunakan apa? Nah, salah satunya kita bisa gunakan baterai. Baterai atau adaptor. Kita cari adaptor, atau kita bisa membuat
rangkaian power supply sederhana seperti yang kita pelajari tadi yang akan menghasilkan sebesar 3 volt. Nah, caranya mungkin salah satunya kita punya di sini ada adaptor yang 3 volt. Nah, kita pilih 3 volt di adaptornya ini. Nah, ini dicolokkan dulu. Nah, sebelum kita pasang, ukur dulu berapa volt tegangan di adaptor kita. Skala kali DC volt, ukur dulu plus minusnya, jangan terbalik supaya nggak salah ngukur. Tujuh 7,3. 7,3 berarti masih boleh atau nggak dipasang ke sini? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti ini memang adaptor rusak nih. Kita punya adaptor rusak, jadi jangan dipakai. Nah, kita lepas lagi. Nah, ini adaptor nggak jelas berarti. Nah, untuk karena kita nggak punya adaptor yang bagus, nah, yang bisa mengeluarkan tegangan 3 volt. Tegangan 3 volt itu bisa kita dapat dari baterai. Ini ada remote. Nah, ukur dulu tegangan baterai ini, positif negatifnya. Berapa volt? 1,4. 1,4. Satunya, baterai satunya 1,6. 1,6. Nah, jadi kita akan gunakan baterai itu. Baterai itu kalau dipasang secara seri dia akan nambah untuk voltasenya. 1,4 ditambah 1,6 volt DC ya, VDC. Kalau ditambah berarti berapa? 10 1 3. Berapa volt jadinya nanti? 3 volt. Nah, 3 volt. Berarti 3 volt sesuai enggak yang seperti yang kita butuhkan? Sesuai. Nah, sesuai. Kalau sesuai, coba untuk positif dan negatifnya dipasang ini. Nah, nyala enggak dia? Tempel. Nyala enggak? Nyala. Benar. Sini ke atas. Tempel yang bagus, nggak usah takut, langsung sama jarimu nempelnya. Nah, nyala kan? Nah, tapi ada yang nggak nyala itu LED-nya. Yang satu. Nah, coba diperiksa itu kenapa kok nggak nyala. Salah masang, terbalik, atau tenolannya di bawah nggak pas. Kalau positif negatifnya benar, tenolnya masih nyambung. Coba lihat. Coba dicek lagi, dites lagi. Kenapa masih? Soalnya bagus pemasangannya. Tetap nggak nyala, coba lihat. Tetap nggak nyala. Tetap nggak nyala. Nah, mungkin LED-nya ini yang dijual rusak. Nah, kita ganti dengan LED yang lain, coba. Nah, yang nggak nyala tandai dulu nggak nyala tadi. Yang mana? Udah hafal yang nggak nyala? Udah. Nah, kita ganti LED. Kita punya LED bekas di sini, nggak apa-apa. Nah, itu dilepas LED-nya. Caranya yang lepas,
Nanti saya ajari tekniknya. Bentar ya. Nah, ini namanya atraktor. Fungsinya untuk menyedot tenol agar komponen bisa mudah dilepas. Nah, untuk belajarnya, kamu akan belajar nyedot dulu, ngelepas komponen dulu di sini supaya nggak rusak nanti komponenmu itu. Nah, ini saya mau melepas elko ini ya. Elko ini saya mau lepas. Saya lihat dulu kakinya di mana dia, di sini dan di sini. Ambil solder. Ini ibarat kata ini masih tersolder baik ya. Mana ya, kemana? Oh ini. Elko yang ini mau saya lepas. Pertama-tama solder ditempelkan di sini. Jangan minggir-minggir, kamu kurang megangnya, kurang gini derdeng gini nggak bagus. Pegang yang kuat, yang betul ya. Setelah pegang yang betul, tempel yang betul. Tempel, nyet langsung. Ini ditekan. Tempelkan di sini sambil ditekan ini ya buat nyedot. Nah, ini mau disedot ini, tempel soldernya sampai tenolnya meleleh, baru disedot. Keluarkan lagi di sini, sedot. Nah, coba disedot nih, dua ini. Udah. Ini sudah. Udah. Tempel dulu soldernya. Sebelah sana, yang sebelah sini. Nah, tempel dulu sampai meleleh. Yang kuat nempelnya. Sampai meleleh. Sebelum meleleh jangan nempelkan ini. Nah, udah meleleh belum itu tenolnya? Sudah, tapi belum semua. Nah, sampai meleleh semua, baru tempel sedot. Tempel sedot. Ini yang Pejet, langsung dipejet. Tempelkan, pejet. Tempelkan, nyet gitu. Sedot. Nah, gitu. Itu juga. Sampai meleleh dia. Nah, meleleh gitu, sedot. Langsung sedot. Nah, terus ulangi lagi sampai bersih. Ininya nanti nempelkannya setelah meleleh. Nah, setelah meleleh tempel sedot. Nah, udah bersih. Nah, kalau udah bersih biasanya kita sudah bisa ngambil komponennya. Nih, udah bisa ini. Coba ini ada elko kecil di sini, ambil. Nih, kakinya ini. Ambil. Bisa? bisa. Nah, sekarang lampu yang tadi disedot, diambil. Tarik. Nah, ini mati kan tadi. Iya, Mas. Nah, ini kita ganti yang ini. Coba lihat, ini kecil nggak apa-apa, tapi kita ganti. Halo Pak. Iya, Koraja ada dua Pak. Iya Pak. Kelihatan nggak? Benar, Mas. Kelihatan.
Nah,